Severny menuju ke arah Noye. Jadi cukup baik 50-50 ke arah kanan dan kiri. Namun lagi dan lagi menjadi penting punya vehicle di map 8 ke 8 km persegi. Oke, tapi tadi sempat kelupaan ternyata pembahasan yang sudah kita bahas dari kemarin. Tebak WWCD. Oh, duh, tebak WCD ya. Tebak WWCD. Om Wawa. Dari kemarin kayaknya gak ada yang bener. Tapi kali ini harus ada yang benar. Oke, baiklah. Karena saya adalah pecinta tim papan atas, saya akan pegang Skylight Gaming. Waduh, Wow, main aman kill sekali. terbanyak ya. Dan juga di Yoi. Ranger kali Dan- ini. Ya. Aku West Wow. Bandit sih tetap. WB. Gue pengen lihat tim ini bisa nggak untuk mendobrak kill hanya banyak, tapi tidak dalam placement nih. Oke, gua EVOS. EVOS. Oke. Oke, jauh juga ya. Ya, dan Wah. circle-nya ternyata menuju ke arah bawah. Wow, ini circle yang sangat jarang Jauh. kita lihat ya. Iya. Betul. Hari ini Jangan kan- lihat saya, gitu. hari ini trennya selatan maksudnya Oh, iya, gitu. oh, Kemarin gitu. utara ya, Iya. sekarang selatan. Ini udah fix banget begal membegal akan terjadi di sini. Betul. Si Dogi dekat-dekat aku langsung jadi cocok logi. Caranya begitu. Karena dari kemarin yang kita mainkan cocok logi terus. Iya. Tapi dapat semua. Iya, dan mengagetkan loh tiba-tiba kan kayak angka 7 dan lain-lain, dan Ini ini dari kenapa nih? Syndicate nih. Tim nomor 1 yang bergerak lagi-lagi balik ke Zarki mereka. Oke ya, DMS memang selalu ke area dari Zarki, mereka tim pojok banget juga ya. Yang gue suka dari mungkin tipikal dari turnamen kayak sprint seperti ini ya, tim-tim pojok dengan yang suka utara mungkin selatan banget. Ini sebenarnya mereka adalah yang jauh lebih diuntungkan, apalagi kalau mereka punya power yang dahsyat. Jadi mereka bisa sambil nyisir juga, mereka nggak perlu terlalu pusing lagi untuk di bagian belakang. Selama mereka bisa kontrol arah ataupun timing dari rotasi mereka. Ya, ngomongin circle kayak gini kan udah pasti timing yang bakal menjadi momok utamanya gitu. Ketika lu kecepatan, ya Sabar. lu mungkin bisa dapetin tempat yang enak gitu di bagian SMB-nya, tapi ketika nanti dipotong lu nggak ada firepower yang bisa nge-counter dengan cepat karena rotasi cepat pasti lootingnya kan minim juga. Itu dia yang mau gua bahas juga, karena bagaimanapun bergerak ke arah bagian bawah, mungkin sekarang prediksi terbesar adalah Dan sama sekali bahwa ketika ada EVOS mungkin yang terlalu di very peer, nanti mereka masih bakal bisa masuk ke dalam zone kalau mereka nggak mau menyeberang. Karena sekarang kan tanda tanya besarnya adalah apakah mereka harus menyeberang cepat ke arah dari SMB itu doang. Kalau mereka coba untuk nyebrang ke SMB dengan sangat-sangat cepat sekali, terus tiba-tiba soalnya bounce lagi ke main island, itu bakal susah sih buat nyebrang keluar lagi. Ya, betul banget. mungkin hal-hal yang bisa dilakukan nge-splitnya dua-dua. Di Dua-dua, jembatan iya. dua-duanya dijaga. Cuma resikonya adalah firepower mereka ketika Kurang. ditabrak sama satu tim itu pasti bakal kurang. Ya, 2 lawan 4 ya kan, hanya Betul. bisa tersenyum melihat yang datang-datang. Kalau satu tim, kalau dua tim 2 lawan 8. Nah, Iya. itu udah sulit banget tentunya. Namun berbahas sih bahasan Omawa tadi, kalau misalnya dipaksa lagi ke main island, tentu udah banyak yang jaga di sana kan. Oleh karenanya dengan kendaraan yang terbatas, kemudian play zone yang terbatas di bagian main island, ditambah air. Karena kita tahu banget air ini kalau misalnya kita berenang, kemudian juga kita knockdown, Udah. otomatis Hmm. tidak ada cerita berikutnya, pulang ke lobby. Ya, tapi EVOS harusnya diperhatikan sama semua tim sih, karena EVOS juga sempat menjadi polisi air kalau kita mengingat di zaman PMCO waktu itu, di mana line up-nya masih ada Jaxi, masih ada Jackhead, masih ada si Auro juga, Foxe. Mereka juga sempat Fox menjadi 1.0 ya. polisi air gitu, bener-bener ngabisin semua tim yang berenang. Hmm. Dan gue rasa dengan zona yang seperti yang sekarang ya, ketika kita lihat di belakangnya kita ada air, itu sebenarnya yang paling enak sih. Asal bukan yang di main islandnya, Iya. harus yang di SMB-nya. Iya, betul. Iya. Kalau lu yang di main islandnya masih bisa ditembak dari pojokan yang lain. Iya. Betul. Oke, tapi kalau kamu sudah ada di SMB itu udah enak, jadi nggak perlu lagi fokus ke arah dari belakang. Karena yang di belakang kan ya kita tahu sendirilah, itu tebing kalau mereka mau coba untuk naik. Jadi satu-satunya jalan untuk akses naik ke atas ya lewat SMB yang bagian selatannya banget. Ya betul banget. Istilahnya kalau kita bisa di belakang gitu, kita udah apa ya? Udah Benar-benar secure. nggak usah ngeliat ke belakang dan depan aja fokus. Tinggal Naikkan 180 kemana derajat lagi. ke depan Nah, aja. itu Nggak usah dia. belakangnya tuh dari 180 ke 0 lagi, nggak usah Nggak usah, diperhatiin sampai betul, 360-nya. So, dari West Bandit yang sudah menyeberang juga, mereka sudah mengamankan di arah perempatan jembatan sebelah kanan. Tadi EVOS juga langsung nyebrang melalui jembatan sebelah kiri. Harusnya berarti saat ini kurang lebih ada 4 tim yang sudah ada di sekitar SMB. Wah, ini berbahaya sih. Pavel sepertinya menyadari pergerakan beberapa player yang ada di depan sana karena melihat vehicle. Karena West Bandit ini, kalau gua nggak salah ya, mereka melakukan rotasi atau loot yang di awalnya itu mirip dengan Bigetron di Ya, bagian farm. betul. Itu baru Ya gua bahas kan? tadi. Kemudian mereka cepat ke arah sini. Tentu Pavel kali ini harus naikin awareness lagi. Walaupun resikonya yang kita kayak bahas di awal, loot mereka ini belum cukup menurut gua. Oke. Dan things to note juga untuk West Bandit adalah mereka tim yang nggak segan-segan untuk nabrak tim lain agar mereka bisa dapetin positioning. Oh, oke. Ya. Namanya Dan- juga bandit.
Gak usah positioning, ada yang depan hajar aja Hajar udah. terus. Ya, Iya. mereka udah kalau ada orang ya udah kita bersihin aja bagian depan karena memang harus buat bersihkan. Betul, karena rank kill mereka pun cukup banyak loh untuk di Ranger kali ini. Mereka menempati peringkat keempat dengan kill terbanyak 11 kill. NFT lihat udah terkena pressure yang cukup berat, drone dan juga survival, terutama survival udah low HP dan sepertinya West Bandit langsung mengelilingi daerah tersebut dan mencari spot masing-masing untuk holding position. Yes, ini terlalu menyebar sebenarnya setup yang dilakukan sama tim NFT-nya juga dan ngebuat West Bandit lebih aware lagi dengan setup yang dilakukan sama tim NFT saat ini. Dua pemain sudah terspot. Dari Vinsmoke sudah tahu kalau ada dua pemain di bagian high ground-nya, di sebelah kiri juga tadi Vinsmoke yang mendapatkan informasi dan kalau nggak salah kayaknya ada Vinsmoke dan di sebelah kiri kan ada satu rumah tuh. Itu udah di setup juga sama tim West Bandit ya. Iya, Berarti Lil Boy ya. sudah mulai berkumpul pemain-pemain dari West Bandit. Dan jembatan sih yang gua tunggu perangnya nanti. Lihat, satu tim udah berhasil masuk ke arah perempatan untuk jembatan sebelah kanan. Iya. Harusnya yang dari Milta akan segera datang ataupun yang melut di sekitar mansion shelter harusnya udah mulai bergerak untuk menuju ke arah choke point di arah di area jembatannya. Betul banget, karena memang harusnya secara giliran seperti itu ya. Mengingat juga main island paling dekat dengan jembatan selain farm adalah Milta, kemudian juga shelter. Kita akan lihat nanti, karena bagaimanapun yang ingin melewati jembatan masih dijaga West Bandit. West Bandit tidak cepat untuk melakukan rotasi karena tadi sempat tembak-menembak dengan tim NFT juga soalnya. Betul. Oke, dan NFT sepertinya lebih milih untuk menghindari perangnya karena Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak. Semua tim saat ini sudah mulai dipaksa oleh Tencent ya untuk bergerak menuju ke circle karena DPS dari Blue Zone yang pertama sudah mulai nyelekit. So, dari GD mereka masih berada di sekitar Primox. Mungkin mereka akan rotasi melalui jalur laut dengan kapal. Kita tahu di Primox ada cukup banyak kapal yang tersedia di pinggiran pantai. Mungkin ada 3 sampai 4 kapal di sekitar Primox. Ya, dan mungkin banget. Dan sepertinya GD juga mengetahui banget lah ya, di samping mereka very pure tentu ada EVOS di sana. Ya. Dengan late rotation seperti ini, ada percentage EVOS sudah bergerak ke arah tengah. Dan oleh karenanya banyak sih playstyle yang bisa dimainkan oleh Genesis Dogma. Air misalnya, atau menjadi penjaga jembatan pun masih mungkin. Walaupun kembali lagi, awareness-nya nggak boleh turun. Karena pergerakan dari seluruh tempat, termasuk Onyx kali ini dari bagian Gatka, udah mulai masuk juga dalam zona. Ya, mereka udah bertemu dengan Oh My God tadi, namun belum ada baku tembak yang dilakukan oleh Onyx. Mereka tetap fokus untuk melanjutkan rotasi mereka, tidak terpancing dengan pancingan tembakan dari tim OMG. Sudah mulai bergerak semuanya dan sementara ini dari Genesis Dogma mereka lebih milih rotasi dengan menggunakan jalur darat dengan vehicle yang mereka punya, tidak melalui jalur laut. Mereka lebih milih untuk mengamankan tempat yang lebih nyaman. Di laut kena tembak meledak kelar, Itu dia. nggak ada kesempatan di revive. Tidak ada kesempatan sama sekali. Dan lihat, awareness yang dibangun oleh Genesis Dogma menurut gua sangat baik. Satu player tadi menggunakan motor udah sampai duluan ke arah depan, lihat dulu very pure gimana nih, udah cukup kosong baru teman-temannya udah mulai masuk. Karena Betul. bagaimanapun tadi masih ada kesempatan untuk bounce lagi ke main island. Nah, itu. Jadi ya ini strategi yang masih cukup bisa dimainkan. Ditambah lagi juga di situ ada perahu, mau berenang pun masih mungkin tidak kelihatan dari jembatan. And we'll see later. Dan zonanya, Masih bikin galau. nah itu dia. Ini Tapi- zona 3 yang fixnya Iya, tuh iya, zona betul, 3. Ya, tapi kalau aku bisa bilang ini memang playstyle yang lambat banget ya dari semua tim karena mereka masih berusaha untuk membaca dulu zonanya bakal kemana, tapi bakal cenderung ke arah dari SMB Iya di sini. sih, Jadi betul. semuanya sudah harus bersiap-siap di area dari jembatan kiri ataupun jembatan kanan. Siapakah yang akan menjadi juru begal sekarang? Iya. Tapi permainan EVOS ya itu di luar ekspektasi gue loh. Dengan gameplay mereka yang biasanya menyisiri daerah pinggiran-pinggiran circle untuk dapetin kill, tapi mereka tadi buru-buru banget untuk masuk ke area SMB-nya. Berarti untuk saat ini mereka lebih main untuk objektif ke arah placement-nya, ke arah circle-nya. Tapi di arah yang lain ternyata dari XCB sudah mulai memotong sebuah tim yang berusaha bergerak ke arah mereka nih, masih ada di sekitar jembatan kiri dekat pom bensin ya. Berarti akan bertemu dengan Onyx harusnya. Iya betul sekali. Onyx tadi ya, Iya, Onyx. sedang melakukan rotasi dari Gatka, kali udah touchdown di compound. Sayangnya dari Execute tadi adalah buka fire, padahal belum pasti untuk mendapatkan satu knockdown. Kalau tadi ditunggu sebentar lagi, mungkin ada hasil berbeda yang bisa dilakukan. Dan Onyx menurut gua hari ini harus step up banget karena punya PR yang cukup berat untuk mengejar poin. Namun dengan 4 pemain mereka yang pernah menunjukkan gameplay yang luar biasa, harusnya bisa sih untuk mengejar juga karena Onyx itu aim powernya keras banget sekarang. Oke. Betul. Dan penumpukan terbesar juga bakal terjadi nanti di bagian kiri dan ini bakal seru banget. Kita sudah melihat ada 4 tim di sana. Bakal ketambahan 2 tim yang lain. Oh, Maka tadi sekarang GD ya? ada Aura juga. Iya, masih Betul, GD juga masih ada di sana. Iya betul. DG Very Pierre. Tadi Onyx sama XCB. Itu udah 3. Ada OMG juga ada 4. Ada Oh, 6. iya benar. Bakal ada 6 nanti dari jembatan bagian kiri dan itu yang harus kita sorot setelah ini. Nah, ini dia untuk Onyx yang sudah berada di bagian atas dari pergudangan dan let's see apakah bisa menghalang semuanya karena untuk zona yang kedua bakal panas banget setelah ini. Betul, ini entry jembatan kiri pasti berbahaya banget sih ya. Karena Betul. tadi sebagaimana Om Mawo udah sampaikan, ramai sekali orang di sana tentunya nanti. Namun dari Onyx sendiri dengan XU kali ini masih berbalas tembak aja. Zona kedua
menutup ke zona ketiga, baru takdir yang akan menentukan nih pergerakan dari Onyx pun juga untuk X-Cube tetap bertahan di main island atau dipaksa berpindah ke Sosnovka Island. Tapi entah kenapa feeling gue jelek sini. Feeling gue akan mengatakan zonanya masih ngebikin galau antara main island ataupun SMB-nya. Jembatan kiri nggak sih? Antara jembatan kiri Iya, atau antara dua jembatan ini aja. Ini zona nggak disetting guys. Tapi kalau kalian nontonin PUBG Mobile terus, pattern zonanya tuh udah agak ketebak. Iya. Oke, kita akan lihat nanti ya, karena nggak tahu ya, gue ada feeling jembatan kiri sini nggak enak nih. Jembatan kiri, maksudnya nanti bakal masuk dalam zona juga, tapi masih ngebelah dua pulau gitu loh. Oke. Cuman let's see later. Terus lah circle-nya jembatan. Wah, Itu tinggal main atas bawah lagi tuh nanti. Iya, atas, Iya. bawah, daratan dan lautan udah. Oke, tapi ada granat yang bener-bener matang banget tadi dari start. Ternyata Aura bertemu dengan tim GD Kids di sekitar Veripier. Kali ini dua tim akan langsung melakukan fight, di mana Daibot sudah mulai melemparkan utilities yang menuju ke arah pertahanan dari tim Aura, di mana satu pemain tadi dari Aura sudah berhasil di knock out. Lempar granat lagi, entah granat yang keberapa, tapi granatnya nggak habis-habis yang dilemparkan sama GD ke arah Aura. betul, dan lagi-lagi Star ya, benar-benar menjadi impact player dari Gen Setaman. Kali ini ada Prefire dilakukan oleh Daibot, maksudnya untuk memberikan suppress. No Mercy udah berhasil di revive harusnya. Kali ini Rosezi masih bertahan di samping Tesla, hati-hati. Gen Setaman akan mulai maju karena pertahanan dari Aura kali ini. Oke, dan kita bakal lihat bareng-bareng juga apakah zona update-nya ke arah mana untuk circle yang ketiga, di mana fight antara Aura dan juga GD masih terus berlanjut dan sudah mulai ada smoke yang dikeluarkan. Ada 3 smoke yang sudah di pop up. Kali ini No Mercy akan langsung berkumpul dan ternyata zonanya menuju ke arah SMB. Jembatan kiri bakal chaos banget, jembatan kanan sepi banget, cuma ada Livescape dan juga West Bandit yang kemungkinan akan bertemu. Ya betul banget, dan lagi-lagi dan jembatan kiri ini menurut gue bakal horor dan terjadi aja tuh. Ini akan ada buru-buru masuk ke arah dalam, dan sepertinya Aura menyadari hal tersebut. Kalau mereka fight terlalu lama dengan GD di sini, tentu akan menjadi orang terakhir yang bisa masuk ke dalam jembatan. Sedangkan kali ini dari GD masih bertahan. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari kedua tim ini, karena mereka krusial sekali. Detik per detiknya ini penting banget untuk bisa masuk ke dalam zona berikutnya atau tidak. Ya gue setuju juga, apalagi dari yang lainnya ini sudah ada juga Skylight Gaming yang datang. Kita tahu mereka adalah tim dengan sejuta timingnya, dan mereka pasti akan mencoba untuk langsung melintas saja tanpa berusaha untuk memberikan perlawanan dengan yang lain. Gue nggak yakin Scarlet bakal perang sih dengan kondisi yang seperti ini. GD lagi sibuk sama Aura, terus Onyx lagi tahan-tahanan tadi sama X-Cube. Ini akan dimanfaatkan harusnya sama Skylight Gaming untuk melakukan rotasi. Dan kalau lihat dari pergerakan juga sepertinya dari Aura bakal ditinggalkan sama GD. GD bakal fokus untuk melanjutkan rotasi mereka supaya bisa masuk ke bagian dalam dari zonanya. Tapi di arah XCB masih melanjutkan perang bersama dengan tim Onyx, di mana Joe Brenky berhasil diamankan. Lemparan granat berikutnya dari seorang Sordon dicoba untuk mendapatkan kill ke arah pemain-pemain dari tim Onyx. Sudah mulai melambung ke arah udara menuju ke bagian dalam dari smoke dan meletup begitu saja, dan Joe Brenky dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan Nick terkena efek ledakan. Satu pemain kembali terknock out, 2 player masih aktif dan berhasil mendapatkan sebuah trade knock untuk ke arah pemain-pemain dari tim tadi dari X-Cube ternyata. Dan Onyx bertahan dengan 3 pemain mereka, tapi Api kayak udah dikirimkan ke arah zona ya. Iya betul sekali, dan ini berbahaya sekali ya, karena udah tinggal misalkan 2 active player saja. Api akan coba untuk masuk, tapi sepertinya jembatan agak cukup rusuh nih kali ini. Namun masih kita lihat, nah itu dia Skylight Gaming mendapatkan Aura juga. Berarti momentum rotasi yang berbarengan kali ini tentu membuat blood situation, peperangan tidak terelakkan di bagian jembatan. Walaupun ini dia setup udah dibangun oleh Aura, namun di jembatan ini ada Aura, GD ternyata udah touchdown, dan Skylights akan mencoba melintas juga. Oke, ini bakal chaos banget dari jembatan sebelah kiri. Berarti akan ada penumpukan kurang lebih 5 tim yang akan melalui jalur jembatan sebelah kiri. Dan Rosesi sudah mulai menggerakkan vehicle-nya kembali, akan langsung ditabrak terobos langsung untuk menuju ke bagian paling dalam. Mobilnya dijatuhkan untuk mengamankan jalur rotasinya. Belum pertembakan lagi menuju ke bagian bawah, tapi ternyata ada setup dari GD di bagian bawah dan sudah mulai tembak, sudah mulai berasap. Namun Rosesi masih bisa menyelamatkan diri. Kali ini Aura hanya bertahan dengan 1 pemain terakhir mereka dengan menggunakan vehicle rotation. Betul, dan lihat kendaraan demi kendaraan tuh udah bakal mulai jatuh ke arah bagian bawah. Dan SG kali ini mendapatkan momentumnya karena Star juga ter-take down di bagian bawah, bisa masuk kalian dengan full team harusnya. Sementara tempat lain NFT mendapatkan DMS. Berarti ini banyak peperangan di bagian jembatan ini, pun juga di bagian kanan dari Sosnovka itu pecah juga peperangan. Wow, what happened? Apa yang bakal dilakukan sama Nichil tadi yang menurunkan kendaraannya ke arah bawah? Mungkin dia bakal berenang, dan ternyata zonanya menuju ke jembatan sebelah kiri. Membegal masih terjadi. Kali ini Skylight Gaming masih berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya, OMG yang diincar. Namun ternyata pemain-pemain OMG berhasil lolos, ada di arah jembatan dan juga yang ada di bawah jembatan dengan M249 dari Sarah Jersey. Betul banget, dan lihat dari Skylight justru sekarang menjadi pembegal dari jembatan kiri. Beberapa orang mereka dapatkan, dan bahkan 4 kill kali ini sudah masuk ke kantong mereka.
masuk sebagai tim yang tidak mengikuti perang apapun, justru sekarang mendapatkan keuntungan lebih dan mendapatkan 4 pundi kill dengan cukup mudah kali ini. Ya, dengan zona seperti ini juga EVOS mereka cukup nyaman sekali. Tadi mereka sudah menyisir di bagian belakang, gak ada siapa-siapa. Tapi kali ini juga mereka harus berhati-hati karena Livescape sudah mulai masuk melewati bagian selatan map dan sebentar lagi akan berjumpa dengan EVOS bersama dengan Aura. Betul, dan zonanya benar kan ke kiri, dan ini adalah zona yang tentu masih bisa banyak yang dimanfaatkan. Dalam artian di dekat jembatan ini tuh banyak high ground sebenarnya. Mungkin itu akan dimainkan oleh beberapa player, sementara SG cukup enak kali ini, cukup bagus juga dengan posisi di bagian lower ground tersebut. Walaupun OMG ternyata ada beberapa tim yang dekat dengan mereka, Skylarks dari awal dan Genesis Dogma yang tadi udah berhasil touchdown terlebih dahulu. Ya, ini mereka tinggal melakukan setup, tapi di arah yang lain ternyata BKG sudah mulai bertemu dengan DMS. Satu pemain mereka berhasil di knockout. Ini rata-rata semuanya pada main di pinggir circle ya, nggak ada yang benar-benar ngamanin bagian tengah circle-nya, karena ini area yang open field banget untuk circle yang keempat. Dan sesuai dengan prediksi dari kecelakaan tadi ya, EVOS mendapatkan beberapa player dan Livescape pun juga Unknown Hunter yang mencoba untuk rotasi dan bahkan Raton Hunter. Karena EVOS membagi dua ada di bagian lower ground, di bagian compound, dan duanya lagi di bagian high ground. Ini setup sempurna menurut gue untuk zona keempat bagi EVOS Reborn. Ya itu udah gak bakal bisa lolos lagi kalau misalkan ada kendaraan yang lewat dari belakang ditembak, dari high ground juga ditembak. Oh my god. Dan ini stack parah sih, apalagi dengan menit 20 sudah mereka masih ada 15 tim. Bahkan tadi 16 ya tadi sampai masih lengkap banget dengan zona yang cukup kecil, apalagi ini adalah tempat yang cukup melandai. Nah, ini bakal jadi open, kalau mereka nggak punya utility bakal susah banget untuk bisa nyebrang tuh. Wah, ini yang datang di bawah kaki bukitnya pun nggak bakal bisa naik cuy. Dari arah SMB masih ada yang nembakin soalnya. Masih ada wave yang datang dari arah bagian dalamnya SMB. Tapi dari yang lain Livescape banyak banget. Terlalu banyak angle yang harus mereka kontrol. Bahkan Dino sepertinya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Livescape bertahan dengan 2 player aktif. Alvirlo sedang terknockout dan masih diusahakan untuk di revive kembali. Ya betul, ini situasi yang sangat unfortunate ya untuk Livescape, karena memang sulit banget, dan dari atas lihat tembakan dari EVOS cukup on point walaupun tidak mereka semua knockdown. Namun dari belakang pun mereka terjebak, terdesak. Tembakan dari Wave pun udah cukup on point juga, bahkan memajukan satu player untuk menuju ke arah satu player dari Livescape yang tadi sedang knockdown dan di revive oleh Kato Lisa. Ini kayak tinggal 2 berarti player aktif yang dipunya sama tim Livescape, tinggal Toms dan juga Kato mungkin, tapi sepertinya Alvirlo sudah dipulangkan ya. Tinggal 2 player aktif saja dari tim Livescape yang tersisa dengan kondisi mereka yang sangat-sangat tersandwich pastinya, dan EVOS benar-benar menjaga angle mereka dengan sangat-sangat baik. Betul. Ini tadi EVOS prediksi apa? Lu ya pasti? Iya. Oke, kita akan lihat karena memang tempat mereka sekarang enak banget, dan bahkan regroup udah mulai dilakukan oleh EVOS. Mereka udah mulai menjaga straight line untuk maju ke dalam zona. Nate dan seorang Microboy ke arah depan, tapi tidak ada player sama sekali di sana karena agak mundur sebenarnya ke arah bagian smoke-nya. Ya tadi kalau nggak salah di dalam smoke-nya itu antara mobil atau batu. Ada batu, jadi dia punya obstacle yang natural di sana. Jadi enak banget untuk mengatasi beberapa granat yang dilempar dari arah EVOS. Tapi zonanya bener-bener menguntungkan banget buat EVOS. Mereka bener-bener bisa untuk rotasi cepat, tapi mereka harus nge-clear setidaknya satu tim lagi di bagian bawah mereka. Betul banget, dan Red Facia tadi dikirim ke dalam zona, sekarang udah melakukan touchdown, dan ini akan bagus banget untuk follow up teman-teman lainnya untuk bisa masuk, dan bahkan vehicle mereka masih aman kali ini, jadi bisa untuk jadi obstacle di zona kelima untuk sementara waktu. Iya, karena perangnya EVOS itu bukan tim lain yang gangguin mereka, tapi EVOS yang gangguin tim-tim lain di sekitarnya SMB. Betul. Alright. Dan sepertinya West Bandit juga harus dipulangkan ke lobby karena berhadapan dengan Bonafide dan juga NFT di bagian kanan dari zona. Jadi udah sangat padat di bagian kanan, sementara selatan kali ini diusi oleh EVOS, dan di bagian utara adalah jalur yang mungkin masih cukup aman untuk masuk, walaupun banyak juga nanti yang akan melalui tempat tersebut. Iya, GD Gits harus mulai bergerak sekarang juga, tidak boleh mengulur waktu terlalu lama lagi, dan Booms sudah mulai bergerak, dan ternyata Victim berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Geria dan Nichil tadi yang berhasil di knockout, dan Toms masih berada di tempat yang sama karena memang jalurnya dia untuk naik ke atas dijagain sama 4 harimau. 4 harimau. 2 harimau, sorry, karena yang duanya udah ngamanin ke circle-nya duluan. Betul banget, Red Facia tadi ya udah di bagian depan, dan yang berbahaya kali ini adalah kalau kalian ingat tadi Victim itu sebenarnya berjalan dengan menggunakan, dalam artian rotasinya dengan berenang, dan kali ini touchdown tadi mengganggu beberapa tim di bagian utara juga nih pas. Iya, dan saat ini Nichil sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, berarti tinggal 10 tim yang tersisa, sementara Daiba juga sudah mulai dipulangkan. Arah tembakannya cukup pedas dari arah drone dari NFT, namun ternyata ada gangguan juga. Swavel bakal langsung tabrak menuju ke arah EVOS, di mana Red Face berhasil di knockout. Kali ini EVOS mulai pincang satu pemain mereka. Red Face sudah dipulangkan
dipulangkan ke arah lobby, tinggal 3 player aktif. KF akan selalu membackup dan dia akan mengamankan jalur yang lebih aman untuk masuk ke dalam zona. Mengambil sisi lower ground, tapi ada gangguan dari sebelah kanan mereka di arah high ground. Berarti Scarlet Gaming yang mengganggu rotasi dari EVOS Reborn. Ya betul banget, tadi serem banget ya, NFT turun dari vehicle-nya langsung menggunakan M249 dan Ramones Through the bahkan smoke. kali ini through the smoke tinggal misalkan Swavel karena wave datang juga dari bagian military base-nya. Oke, ini udah mulai ke sandwich semuanya. Toms yang bonyok banget sih, tinggal sendirian. Depan mereka 3 tim. Gimana caranya survive? Tapi NFT juga udah mulai bonyok ya, karena 3 pemain mereka bahkan sedang terknockout. Hanya Spavel yang tersisa sedang dalam proses melakukan revive, bersembunyi di balik dan di tengah-tengah smoke. Tambah lagi smoke-nya, nggak tahu berapa banyak smoke yang di setup, tapi cukup dekat dengan pemain-pemain dari tim Wave yang sudah mulai mepet. Visionnya belum kelihatan. Spavel masih mencari celah. Ada lemparan smoke lagi, 2 dipulangkan ke arah lobby, tinggal 2 player tersisa, tapi 8 kill sudah diamankan oleh NFT. Betul banget, setelah NFT tadi fight dengan Bonafide dan West Bandit, kali ini sudah mendapatkan 8 kill. Namun UMS mereka belum boleh untuk berkurang karena ada tembakan dari tim Wave lagi dan lagi. Satu round knockdown, Flip kali ini dilemparkan ke arah bagian depan, berharap untuk mendapatkan knockdown berikutnya. Namun akankah connect ke arah Wave di sana meledak? Ternyata masih ada pohon menjadi pembatas. Dan dari tempat lain, Victim juga bersama dengan Genesis Dog Maggots udah ramai banget di zona-zona akhir kali ini. Betul, zonanya menuju ke arah utara lagi. 2 kali ngelempar granat, ternyata Flippy masih belum bisa mendapatkan finishing point ke arah tim Wave. Malah Flippy kali ini bakal mundur. Ada spray through the smoke yang berhasil memberikan cicilan damage. Ada hitmark menuju ke arah Flippy. Masih dilanjutkan dari 2, 3, 4 pemain yang tersisa dari Wave. Rontok sudah NFT dipulangkan ke arah lobby, 5 tim tersisa. Yap, bagi tadi meledak ya. Namun yang berbahaya kali ini ada live skip belum terdeteksi. Ini itu ada hijau tua di sana. Adalah tim live skip yang victim kali ini bagi para bagian depan. SG close quarter combat, hip fire luar biasa. 2 orang ter-take down. Mencari yang ketiga. Genpos kali ini yang cukup tajam dan itu dia 3 orang tinggal 1 dari SG yang berlindung di balik sebuah bagi. Wow. Maju berani banget dan body sistemnya on point banget pas. Ya, dan EVOS ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merusuh, tapi ternyata momentumnya nggak terlalu bagus mereka dapatkan. Rocky langsung menggerakkan baginya kembali untuk menuju ke arah sebelah kiri, menuju ke arah temannya. Berarti mereka bakal nge-split 2-2 untuk tim Victim. Oh my god, dan di kill feed tadi Toms berhasil mendapatkan wave. Berarti timingnya pas banget dari Livescape yaitu Toms untuk mendapatkan player 1 orang dari wave yang masih tersisa di belakang. Iyalah, survival skillnya Toms bagus banget. Hanya dengan seorang diri dia bertahan hingga di top 4 untuk tim Livescape. Betul banget. Dan untuk Victim ini berarti adalah rapat bagus mereka Bagus ya banget. untuk benar-benar mengejar poin yang mereka butuhkan. Ya, betul banget. Ini masih ada 4 pemain 13 kill untuk tim Victim. Kalau kalian perhatikan di arah point killnya dari tim Victim 13 kill. Bukan jumlah yang sedikit, bahkan mereka memulangkan Scarlet Gaming ke arah lobby. Berarti akan ada pergeseran poin lagi di arah papan atas. Dan ini dia Microboy yang sudah mulai bergerak, sementara Toms bahkan mendapatkan, oh itu kill fitan. Oh enggak, Dapat dulu dia. dapat dulu baru di kill ya. Jadi tinggal 3 tim saat ini yang tersisa. Ada EVOS, ada Wave, dan juga ada tim Victim. Betul sekali, 3 teams. Dan saat ini Changxi justru ter-take down dari bagian atas. Victim benar-benar melakukan pengamatan yang luar biasa. Namun ada balasan sepertinya. EVOS pun masih belum ketinggalan karena fight mereka coba bangun dari bagian selatan. Victim benar-benar membagi posisi dengan cukup baik di bagian utara. Ya, dan EVOS masih butuh PR karena mereka harus mencari pemain-pemain dari West Bandit yang ada di sekitar mereka. Victim unggul dari high groundnya sih. Mereka udah punya bukit yang bagus banget, mereka punya vehicle setup yang bagus juga. Dan harusnya mereka udah mulai mendapetin beberapa utilities yang mereka kumpulkan dari mayat-mayat yang udah Gila. mereka dapetin. Betul 15 kill masih bakal bisa nambah lagi. Ini dia gebrakan yang luar biasa dari Victim kali, dan bahkan udah melakukan sebuah swarming position. Ada vehicle yang dimeledakkan dan bahkan wave terkena lagi dan bahkan dipulangkan satu player Pupuy. 16 kill udah didapatkan. Noije last man standing dari wave kali ini mendengar EVOS ada rata ya? step dia EVOS rata dan bahkan 18 kill pas Wow. dikumpulkan oleh Victim Sovers dan Winner oh my chicken dinner. god,